mencakup segala sesuatu. Cara kita berpikir tentang sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem konsumsi, politik mungkin, sistem sosial, segala macam itu mesti diubah karena semuanya saling berkaitan. Intinya sih begitu ya. Kalau kita ingin manusianya hidup, kalau planetnya makan baik-baik aja, paling kita ada yang bilang jadi ice age lagi gitu ya, punah sebagian, ya planetnya akan sembuh lagi dan menyeimbangkan diri. Nah, yang aku pernah dengar nih, kalau kita mau menemukan solusi dari satu masalah, kita nggak bisa berpikir sama persis dengan sistem yang menghadirkan masalah itu. Gitu. Nah, iya. Apa bukti pertama dari peradaban manusia? Buktinya itu adalah ketika ditemukannya fosil tulang paha yang patah dan sembuh. Nah, itu buktinya. Nah, dia jelasin di dalam kehidupan binatang tidak akan ada yang bisa selamat bila tulang pahanya patah. Karena tidak ada waktu untuk tulang itu sembuh sebelum dia diterkam gitu kira-kira, dimangsa oleh predator gitu. Nah, ketika ditemukannya tulang yang patah lalu sembuh, nah itu berarti ada seseorang yang telah menyelamatkannya, yang telah menemaninya, melindunginya, atau membawanya ke tempat aman. Nah, itulah bukti dari peradaban pertama. Jadi bila peradaban modern sebenarnya dibangun di atas kolaborasi, pikiran saya ini teh bukan sebuah alternatif, ini teh seperti harapan terakhir kita gitu maksudnya. Soalnya kalau alternatif itu kayak yang oke, ini oke, ini juga oke, so boleh terserah yang mana, nanti akhirnya juga oke aja kan ya. Cuma kalau kita terus sistem ekonomi, sistem politik, sistem semuanya di dunia itu seperti ini, paling berapa generasi lagi kita udah nggak hancur semua, udah nggak ada yang tersisa gitu. Bahwa kalau kita terus kayak gini, kita perlu kayak berapa dunia kan untuk bisa. Dan itu menurut aku rada misleading karena pada dasarnya itu assume bahwa semua orang dari kita itu teh mengkonsumsi sama gitu, maksudnya setara. Padahal luar biasa banget gitu perbedaannya. Kita orang-orang biasa gitu dengan misalnya orang-orang yang kemana-mana pakai private jet, yang kemana-mana apa, itu kan perbedaannya jauh. konsumsi energinya jauh. Contohnya ini nih yang belum terlalu masuk di pikiran kita. Kayak ya bagus kan sekarang kan kita kan naik mobil lebih sedikit apa. Kalau contohnya kan bilang itu kalau kita semua misalnya kemana naik sepeda, kalau kita commute bareng kan polusi kan bakal turun gitu. Dan karena situasi COVID ini kan kita bisa lihat gitu. Sekarang siapa yang kan sekarang penggunaan mobil dan apa-apa kan turunnya drastis banget kan ya. Dan membantu sih, cuma sedikit banget gitu maksudnya. Dan kalau kamu tahu bahwa perbedaannya itu teh semua mobil di dunia itu setahun itu menghasilkan polusinya itu lebih sedikit dari 5 kapal pesiar. Dan 5 kapal pesiar. Dan itu semua mobil di dunia, semua mobil motor semua itu menghasilkan polusinya lebih sedikit dari 5 kapal pesiar. Jadi kita nggak bisa ngasih kayak solusi band aid gitu, kayak sedikit sedikit, padahal kita lukanya itu teh besar banget gitu maksudnya. Jadi kita harus ngambil stepnya juga cepat gitu dan banyak gitu. Ada 2 hal yang membuat mereka itu selalu tidak mau berubah selama ini ya. Satu, takut kan posisinya sudah cukup aman nih di tengah. Takut, nah ya ada yang akan hilang. Nah sebenarnya ini bisa dijawab kalau kita bersatu semua, tidak perlu ada ketakutan itu, karena sistem politik pun akan bisa diubah, bisa menjadi sosial demokrat seperti Skandinavia itu semua kan udah bagus tuh. Kedua, karena mimpi. Mereka masih bermimpi bisa naik kelas. Padahal itu sudah dihitung dengan matematika loh, bahwa peluang seseorang menjadi miliuner itu lebih kecil ketimbang tersambar petir. Dan ingat, tersambar petir itu beda loh. Ini bisa digedein peluangnya. Gimana caranya? Di mana
sering terjadi petir. Probabilitas. Tempat tinggi kan, tinggallah di sana. Terus kumpulin banyak ini apa penangkal petir itu, disambung-sambungin, peganglah itu. Nah, di sana aja berhari-hari dijamin disambar petir itu. Beda dengan ekonomi. Ekonomi itu melibatkan psikologi manusia. Kita jual sesuatu belum tentu laku gitu kan. Nah, ini alam loh sesuatu yang terjadi. Sudahlah probabilitasnya lebih kecil, yang satu ini bisa diusahain. Kalau yang ini enggak, random, benar-benar random. Nah, tapi masih terbuai oleh mimpi itu. Berharap anaknya nanti bisa seperti Jeff Bezos itu. Dan gara-gara mimpinya itu jutaan orang, di bawahnya miliaran orang itu menjadi sengsara. Banyak yang tutup mata, pura-pura nggak tahu ini nggak ada. Banyak yang tutup mata, pura-pura nggak tahu ini nggak ada. Banyak yang tutup mata, pura-pura nggak tahu ini nggak ada. Sebenarnya ada nggak sih dalam konteks SMIPA tadi itu yang kecil yang bisa kita lakuin gitu? Ada nggak sih kita atau bahkan lebih detail lagi anak-anak APB bisa lakuin? Sebenarnya kita udah mulai ya sejak sebelum COVID ini, kan kita punya gerakan mulai dari yang kecil gitu, mulai belanja kolektif gitu. Sebenarnya tujuannya dulu awalnya hanya untuk mengurangi sampah, tapi dengan adanya COVID ini, oh ternyata ada sesuatu yang lebih mendalam kan dari situ, bukan hanya sekedar mengurangi sampah gitu ya. Upaya kolektif itu, kolaboratif itu dimungkinkan. Yang kedua sebenarnya banyak perkembangan teknologi saat ini, itu juga kita tahu ya dengan Grab, online store gitu ya, e-commerce segala macam yang mempermudah semua. Jadi saya pikir kita udah punya komunitasnya, kita udah ada, spiritnya udah ada, teknologinya sebetulnya ada, jadi sudah terjangkau, semua orang sudah tinggal gadget, udah pegang gadget, kita akses semuanya dari sini. Sebenarnya mengkombinasikan itu sih, jadi ya mulai muncul ide-ide kecil ya dari teman-teman yang berpikir oh ini bisa. Waktu kemarin COVID kan kita punya warung SMIPA di lingkungan, bisa pesan tempe Mbak Esi gitu ya dari rumah kita masing-masing nih, walaupun baru sedikit yang mengakses. Kalau seluruh warga SMIPA bisa mengakses itu, marketnya untuk tempe Mbak Esi kan berlipat-lipat. Betul. Itu baru ngomong tempe gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong hal-hal lain, kemarin kita sampai diskusi kebutuhan dasar, misalnya beras, karena semua ini kita konsumsi, masih makan nasi. Itu kalau kita kolaborasikan, itu bisa jadi awal. Sebenarnya alasannya kan kalau mau diambil alasan misalnya dua yang kenapa mesti kooperatif tadi. Nah, pertama alasan moral yang udah banyak kita bahas dari tadi bahwa tidak adil aja bila sebuah perusahaan dibangun seperti yang sudah-sudah itu gitu ya, kapitalistik itu, bahwa hanya segelintir orang yang menguasai perusahaan itu memegang modal, semua yang bekerja yang lain yang real bekerja keras itu tidak memiliki apa-apa, tidak punya saham di sana. Kalau di koperasi seluruh anggotanya kan memiliki saham ya. Nah, dan yang pasti suara yang paling penting, suara. Nah, memegang suara satu anggota satu suara. Nah, terus alasan kedua, alasan konstitusional. Memang ini yang diamanatkan oleh konstitusi negara sebetulnya, bahwa kita ekonominya kerakyatan dan ada sila kelima dari Pancasila dan turunannya ya, jelas sebetulnya disebutkan bahwa koperasi itu adalah suku guru ekonomi Indonesia oleh Bung Hatta. Jadi dengan dua alasan itu harusnya koperasi itu maju di Indonesia. Kalau dari Riko nih kan alumni KPB, ada nggak Riko punya ya mulailah teknis-teknis atau apa yang kira-kira anak KPB ini bisa kontribusi juga di kolaboratif atau kooperasi politik? Oh, sama bisa sih. Intinya dari kooperatif itu kan sebenarnya kita itu stronger together gitu. Kita itu lebih kuat kalau kita stick together gitu.
kita suaranya lebih kuat, kita influence lebih banyak, dan semuanya lah pokoknya, daripada kalau kita tersisa sendiri-sendiri aja gitu, berusaha melakukan semuanya gitu. Dan banyak banget potensi yang bisa dilakukan di Smipa ini, soalnya deck ini udah komunitas yang udah jadi gitu maksudnya, dan semua orang itu teh mindsetnya itu teh udah mirip gitu maksudnya. Kita masih mau bantu satu sama lain, kita itu ya pada dasarnya itu sudah siap gitu untuk melakukan ini. Dan kalau mau spesifik secara kegiatannya ngapain itu banyak banget juga itu potensinya, bisa sebenarnya apapun itu bisa sebenarnya. Tinggal gitu aja ya. Kolaborasi gitu ya. Produknya KPB misalnya laris, keuntungannya besar, bagian dari keuntungan itu kan balik lagi ke kita gitu sebagai anggota koperasi gitu ya, itu kepemilikan bersama. Iya, keuntungannya itu emang disebar untuk semua orang gitu, bukan seperti yang biasanya gitu. Itu yang tadi bukan kompetisi ya, jadi bahwa Akang tadi Mbak Esi jual tempe, Akang jual telepon gitu ya, telepon lagi viral kan, otomatis kita akan senang kalau teleponnya akan laris juga. Kita nggak berusaha mengambil marketnya tempenya Mbak Esi gitu. Karena keuntungannya ujung-ujungnya